guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Sinqueval Cup 2022 memasuki babak kedua dini hari tadi. Dan dari babak kedua ada dua partai kemenangan, yaitu dari partai Hans Niemann melawan Shahriar Mamediarov dan satu lagi, Jan Nepomniachtchi yang kemarin dikalahkan oleh Magnus Carlsen berhasil menang atas Alireza Firouzja. Teman-teman, ini merupakan pertemuan keempat, kekalahan keempat Alireza Firouzja dari Jan Nepomniachtchi. Jadi, Alireza memang benar-benar harus hati-hati ya. Kalau misalnya Jan Nepomniachtchi jadi juara dunia nih, dan nanti Alireza jadi penantangnya, ya pastinya ini masih akan berlangsung lama. Cuman Alireza harus memperbaiki rekor pertemuan antara Jan Nepomniachtchi ini. Nah, kita akan bahas permainan mereka, karena ini permainan yang menyajikan endgame yang luar biasa. Dan Jan Nepomniachtchi bermain dengan pembukaan Katalan. Di mana pembukaan Katalan merupakan salah satu pembukaan andalannya Magnus Carlsen. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Nepo, sapaan akrab Jan Nepomniachtchi memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab oleh Alireza dengan kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda F3, dan hitam D5, putih G3. Ini merupakan pattern dalam pembukaan Katalan, di mana memang putih memberikan pion di petak C4 dan nanti akan bertujuan untuk menempatkan dua pion di petak center, guys. Jadi dia kasih pion di petak C4 ini. Ya, Alireza memilih langsung memukul pion di petak C4. Jan Nepomniachtchi gajah ke petak G2. Alireza A6, putih rokade pendek, hitam kuda C6. Nah, ini menarik karena Alireza langsung menekan pion D4. Nah, ini mencegah pergerakan dari menteri di petak D1. Ya, tapi Jan Nepomniachtchi tetap memainkan langkah menteri ke petak C2. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah langkah menteri C2 ini merupakan langkah yang salah, teman-teman? Kalau saya telisik, langkah yang paling favorit dimainkan setelah kuda ke petak C6 adalah putih memainkan langkah E3 terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menjaga pion D4. Yang kedua, kuda ke petak C3. Dan yang ketiga adalah langkah gajah G5. Nah, pilihan menteri C2 ini memang juga bisa menjadi pilihan, tapi bukan pilihan utama. Nah, pasti dong, top class grandmaster seperti Jan Nepomniachtchi tidak mungkin memainkan ini tanpa repertoire dari pembukaannya sendiri. Ya, dia memilih menteri ke petak C2. Kemudian hitam kuda memukul pion D4, kuda memukul kuda, kemudian menteri makan pion D4. Nah, artinya dalam posisi 8 langkah ini putih mengalami kekalahan 2 pion ya, teman-teman. Tapi kita bisa lihat bahwa ya Raja Alireza masih di petak tengah. Dan juga gajahnya aktif di sini menyerang pion B7. Putih lanjutkan dengan kuda ke petak D2, hitam C3. Kemudian pion B memukul C3, menteri ke petak C5. Ya, daripada pionnya gratis begitu aja, jadi dia pilih dengan C3 Alireza untuk membuat struktur pion dari Jan Nepomniachtchi itu rusak, guys. Kemudian putih kuda E4, kuda memukul kuda, gajah memukul kuda E4, kemudian hitam gajah D6. Kemudian putih benteng B1, hitam F5, putih tidak langsung memakan pion di petak B7, tapi dia tarik dulu. Mengapa tidak langsung saja memakan pion di petak B7? Apa yang akan dilakukan oleh pemain hitam? Ya, hitam akan gajah pukul gajah, benteng memukul gajah, dan kemudian akan memainkan menteri C6. Nah, apabila benteng B3, hitam akan lanjutkan dengan rokade pendek. Nah, memang teman-teman, menurut evaluation bar, jika terjadi seperti ini lebih menguntungkan bagi Alireza Firouzja. So, apa yang dipilih oleh Jan Nepomniachtchi dengan menarik gajahnya terlebih dahulu, sabar dulu, ini pilihan yang tepat dan tetap membuat unggul putih. Hitam rokade pendek, putih gajah E3. Hitam menteri A5, putih C4. Nah, jadi kekunci deh ini, gajah di petak C8. Kemudian hitam mendobrak dengan F4, putih gajah D4, hitam gajah E5, putih menteri B2. Gajah memukul D4, menteri makan gajah D4, hitam E5. Kemudian putih menteri D5 skak, menteri memukul menteri, gajah memukul menteri, raja ke petak H8.
Barulah di langkah ke-22, Ian Nepomniachtchi memukul pion B7. Hitam benteng B8. Putih gajah memukul gajah. Benteng F memukul gajah. Putih benteng F ke petak D1. Kemudian Ali Reza Raja G8. Putih benteng pukul benteng B8. Benteng memukul benteng. Putih benteng D5. Hitam benteng B4. Putih benteng memukul E5. Hitam pion F pukul G3. Pion H memukul pion G3. Benteng pukul C4. Putih benteng A5. Hitam benteng C6. Nah, siapa yang menyangka partai seperti ini bisa kalah, guys? Ya, kalau kita lihat di sini memang putih memberikan tekanan ya dengan cantiknya Ian Nepomniachtchi menempatkan benteng di petak A5. Nah, gimana cara Ian Nepomniachtchi bisa merubah ini jadi sebuah kemenangan? Ini pasti bukan hal yang mudah. Putih lanjutkan dengan Raja G2, hitam Raja F7. Putih F4, hitam Raja E7, putih E4. Kemudian hitam benteng B6, makin membuat putih unggul, putih Raja F3. Nah, ini langkah dari Ian Nepomniachtchi akurat banget, teman-teman. Hitam tetap benteng C6, putih F5. Ya, evolution bar-nya agak menurun karena pilihan yang tepat di sini memainkan langkah G4. Putih F5, hitam Raja F7, putih G4. Hitam H6, putih Raja F4, hitam Raja E7, putih benteng A4. Ya, dia idenya adalah untuk mendorong pion dan menjaga skak dari benteng ke petak C4, guys. Jadi dia pengen ini. Kemudian hitam benteng B6, putih benteng C4. Hitam Raja D8, putih E5. Hitam benteng B1, putih benteng C6. Hitam benteng B4 skak, putih Raja F3. Hitam benteng B5. Ya, kenapa hitam tidak memilih benteng A4 ya? Di sini juga menarik nih. Karena putih akan lanjutkan dengan benteng G6. Jadi dia akan tetap melakukan progres dari dua pion promosinya ini, guys. E5 dan F5. Nah, itulah kenapa setelah benteng C6 pilih benteng B5 untuk mengambil pion E5. Putih Raja E4, hitam benteng B4 skak. Ian Nepomniachtchi meninggalkan pion G4 dengan Raja D5. Ali Reza benteng memukul pion G4, putih Raja E6. Hitam Raja C8, putih benteng memukul pion A6. Hitam Raja B7, putih benteng A3. Hitam benteng G2. Teman-teman, kalau kalian jadi pemain putih, ini waktunya kalian untuk memikirkan kira-kira apa langkah yang akan dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi, guys. Di langkah ke-47, congratulations, kalau kalian memilih Raja F7, boom. Ya kan bisa benteng F2, bang. Benar, hitam memainkan benteng F2 dan putih lanjutkan dengan F6, boom. Nah, jika dimakan dengan pion G makan F6, maka Ian Nepo akan lanjutkan dengan E6. Kemudian apabila benteng E2, ya, tidak akan tercegah pion promosi dari Ian Nepomniachtchi. Jadi perpindahan dari Raja Ian Nepomniachtchi ini bagus banget, guys. Membuat rajanya bisa menolong pion promosi ini. Setelah F6, Ali Reza pilih Raja C6. Kemudian Ian Nepomniachtchi Raja memukul pion G7. Hitam Raja D7. Langkah ke-50. Ian Nepomniachtchi menutup kemenangan dengan Raja ke petak F7. Boom. Ali Reza menyerah. Ya, jika dilanjutkan dengan ide benteng E2, maka putih akan benteng D3 skak. Ini adalah teknik oposisi. Raja bergeser ke petak C8 dan akan mendorong pion E6. Yap, Magnus Carlsen tadi malam remis. Dan pimpinan klasemennya masih dipegang oleh Magnus Carlsen dengan 1,5 poin dan diikuti oleh Hans Niemann 1,5 poin. Dini hari nanti, Magnus Carlsen akan berhadapan dengan Hans Niemann. Bagaimana prediksi kalian? Apakah Hans Niemann akan mengejutkan Magnus Carlsen, guys? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, nanti akan saya buatkan video hasil pertandingan di Malaysia. Catur Yes, Indonesia Jaya.